Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Ya, saya setiap pelayanan di sini hadirat Tuhan sangat kuat sekali. Menjamah, melawat setiap kita itu terlihat Bapak Ibu kalau tim Praise and Worship mempersiapkan dengan baik. Karena memang Tuhan mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Amin. Jadi sudah seharusnya setiap kita melayani, setiap kita apapun yang kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sesuai dengan tema khotbah yang diberikan dari gereja GKK, Gereja Keluarga Kristus, tema besarnya diteguhkan oleh Roh Kudus dalam pelayanan. Saya ambil tema kecilnya yaitu peran Roh Kudus. Mari kita baca ayat selanjutnya, sama-sama kita baca. Karena itu, aku yang adalah tawanan Tuhan memberi nasihat agar kamu hidup sesuai dengan panggilanmu dengan segala kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan saling menopang seorang terhadap yang lain di dalam kasih. Kita baca dulu sampai selesai ya Bapak Ibu ya. Ayat selanjutnya, 1, 2, 3. Berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu pun telah dipanggil dalam satu pengharapan yang ada dalam panggilanmu. Terus, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Elohim dan Bapa dari segala sesuatu yang ada di atas segala sesuatu dan melampaui segala sesuatu bahkan di dalam kamu. Kita mulai baca dari awal ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Karena itu aku yang adalah, ayat pertama dimulai dari karena itu. Berarti ada pembahasan sebelumnya sehingga muncullah karena itu, sebab itu. Yang kita baca ini kitab Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kitab Efesus dibagi 2, pasal 1 sampai pasal 3 itu membahas tentang doktrinal atau berbicara tentang doktrin. Kalau kita baca di pasal pertama, itu doktrinnya adalah status kita di dalam Yesus. Kita di dalam Yesus telah ditebus oleh darah yang mahal. Kita di dalam Yesus telah dikuduskan, katakan amin. Kita di dalam Yesus telah diangkat menjadi anak. Kita di dalam Yesus menjadi pewaris kerajaan surga. Dan kita sudah dimateraikan oleh Yesus melalui Roh Kudus. Itu pasal yang pertama. Pasal yang kedua itu tentang keselamatan. Kalau kita baca Efesus 2 ayat yang ke-8. Oleh karena anugerah atau oleh karena kasih karunia kita diselamatkan melalui iman. Bukan karena usaha dan pekerjaan. Jangan ada yang memegahkan diri. Itu semua karena anugerah kata Rasul Paulus. Jadi doktrin yang di pasal kedua, keselamatan itu karena anugerah di dalam Yesus Kristus. Lalu masuk pasal yang ketiga, Rasul Paulus membahas tentang bagaimana kita sudah hidup di dalam kasih-Nya sehingga kita memiliki keberanian untuk berdiri di hadapan tahta kasih karunia-Nya. Sehingga oleh karena kasih Tuhan, kita diberikan pemahaman betapa panjang, dalam, tinggi kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah setelah doktrin itu ditanamkan, baru masuk ke pasal yang keempat. Karena itu. Nah ini munculnya karena itu. Setelah ditanamkan status kita di dalam Kristus seperti apa. Keselamatan kita bukan abu-abu tapi hal yang pasti. Dan kita dikasihi tanpa syarat, katakan amin. Setelah itu barulah karena itu. Masuk pasal 4 sampai pasal yang ke-6 itu berbicara tentang etika atau tata krama atau bagaimana cara jemaat hidup di dalam anugerah yang sudah diterima di pasal 1, 2, dan 3. Karena itu di pasal yang ke
4 ini ayat yang pertama dikatakan, karena itu aku yang adalah tawanan Tuhan memberi nasihat agar kamu hidup sesuai dengan panggilanmu. Ternyata setiap kita punya panggilan masing-masing, amin. Jadi jangan iri Bapak Ibu dengan panggilan orang lain. Sebab panggilan Tuhan dalam hidup kita itu spesial, katakan spesial. Jadi jangan cemburu dengan orang yang pintar bernyanyi tadi sambil joget-joget seperti itu. Nah itulah panggilannya buat dia. Jangan iri tadi sama orang saudara kita yang satu yang laki-laki ini suaranya bagus sekali bisa bagi suara. Sambil bagi suara menari lagi seperti ini. Itulah panggilannya. Ada yang pintar berkhotbah, ada yang pintar bernyanyi dan segalanya. Itulah panggilannya, jangan iri. Oleh karena itu dikatakan, hiduplah sesuai dengan panggilanmu dengan segala kerendahan hati. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dan saling menopang. Jadi peran Roh Kudus dikatakan di sana adalah berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Perhatikan Bapak Ibu. Roh Kudus telah bekerja untuk mempersatukan kita. Roh Kudus telah memateraikan kita. Jadi kita menjadi milik kepunyaan Tuhan bukan karena apa yang kita lakukan. Kita milik kepunyaan Tuhan karena apa yang Yesus kerjakan di dalam hidup kita melalui karya salibnya. Dan itu menjadi materai yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Jadi yang menjadi penentu bahwa kita ini milik Tuhan adalah karena ada Roh Kudus. Jadi coba lihat samping kiri, pasti ada kemuliaan Tuhan. Ada Roh Kudus dalam hidupnya. Nah, Roh Kudus itulah yang menjadi jaminan kalau kita ini milik Bapa di surga. Bukan pelayanan kita yang menjadi jaminannya. Bukan status saya sebagai gembala atau sebagai penginjil atau sebagai worshiper menjadi jaminannya. Apa yang kita lakukan di dunia ini bukan jaminan bahwa kita ini milik Bapa di surga. Tapi yang menjadi jaminan dan memateraikan kita ini miliknya adalah Roh Kudus. Bapak Ibu harus pegang itu. Sehingga karena Roh Kudus sudah mempersatukan kita, ada bagian kita dikatakan berusahalah memelihara. Berusahalah memelihara. Karena kalau tidak dipelihara, ini bisa berantakan. Apa yang sudah dipersatukan oleh Roh Kudus dan harus kita pelihara, poin yang pertama adalah satu tubuh. Kita sudah dipersatukan menjadi satu tubuh. Satu tubuh itu berbicara tentang kumpulan berbagai anggota tubuh. Jadi anggota tubuh itu harus kita kenal. Harus kenal jemaat seperti apa, talentanya seperti apa, begitu juga jemaat, gembalanya seperti apa. Harus saling kenal. Apalagi waktu anak SD atau playgroup pasti diajari. Ini apa? Telinga. Ini apa? Kepala. Salah. Ini apa? Kaki. Lalu setelah dijelaskan, diberitahukan fungsinya untuk apa. Sama di dalam gereja, kita ini kumpulan anggota-anggota tubuh. Yang dipersatukan menjadi satu wadah di tempat ini GKK, Gereja Keluarga Kristus. Dengan berbagai macam anggota tubuh, di dalam anggota tubuh itu banyak orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas dan punya keahlian masing-masing. Tidak boleh berkata tangan berkata kepada kaki, saya yang lebih penting, atau mulut demikian, saya lebih penting, mata demikian, saya lebih penting. Tetapi yang dikatakan satu tubuh itu berbicara tentang bagaimana anggota tubuh itu bisa berfungsi dengan maksimal. Bisa berfungsi dengan baik. Karena kalau salah satu anggota tubuh itu tidak berfungsi, pasti tubuh itu sedang sakit. Di dalam rumah tangga, jika hanya suami yang berfungsi, istri tidak berfungsi,
pasti rumah tangga itu sakit. Atau sebaliknya. Ketika di dalam keluarga, rumah tangga, suami tidak berperan sebagaimana seharusnya berperan, maka pernikahan itu atau rumah tangga itu sedang sakit. Atau istri tidak berperan sebagaimana istri berperan, maka rumah tangga itu sedang sakit. Demikian juga gereja. Jika para pengerja-pengerja pelayan Tuhan tidak berperan justru menggerogoti, gereja itu sedang sakit. Suatu hari saya mau fitness dulu. Jadi saya cek-cek mana tempat fitness yang dekat dengan rumah. Lalu saya cek lagi ke sana, sebelum cek harga berapa. Lalu saya ditimbang dan dicek semuanya. Ternyata fitness yang bagus itu dicek semuanya. Dikasih alat, lalu setelah itu saya dipanggil. Tunggu kira-kira 5 atau 10 menit. Habis itu dibacakan. Bapak Ibu saya kaget. Tangan Bapak sebelah kanan kurang maksimal. Kok tahu? Kalau saya cek dari alat ini, tangan Bapak itu sebelah kanan lebih tua dari tangan kiri. Karena tangan kanan jarang dipakai. Terus, karena Bapak sudah lama tidak fitness, tulang-tulang Bapak, otot-otot Bapak itu lebih tua 10 tahun dari yang seharusnya. Karena itu pentingnya tubuh itu dikasih beban. Maksudnya saya nggak ngerti, kok lebih tua? Contoh, kalau usia Bapak sekarang 45 tahun, maka kekuatan di dalam tubuh Bapak itu, tulang-tulang Bapak itu, otot Bapak itu sudah kekuatannya seperti berusia 55 tahun. Karena itu orang yang tidak olahraga, orang yang tidak fitness, itu cepat lebih tua. Karena itu tubuh itu harus diberikan beban. Entah fitness kah, pilates kah, promosi. Pokoknya ada beban. Lihat Bapak Ibu, kalau orang yang suka fitness atau olahraga, awet muda. Apalagi keluarga Perwata suka, apa sih long itu? Dansa. Sepertinya ada guru sendirinya ya untuk latih dansa. Sudah berusia bisa muter-muter, kalau saya pinggang saya sudah lari ke kanan ke kiri tuh. Jadi secara tubuh saja, tubuh ini harus maksimal. Lalu saya dicek, Pak, di belakang sini ada saraf kejepit. Karena saraf kejepit, seluruh organ tubuh saya terpengaruh. Saya tidak bisa lari dengan maksimal. Apalagi lari dari kenyataan hidup nggak bisa. Harus dihadapi. Ternyata beban itu harus diangkat. Mulai dari situ latihan terus, latihan terus, latihan terus, latihan terus. Sehingga apa? Ketika seluruh organ tubuh ini, anggota tubuh ini bekerja dengan maksimal sebagaimana seharusnya setiap anggota tubuh itu berfungsi, maka yang menikmati adalah tubuh saya sehat. Masalah itu penting Bapak Ibu. Beban itu penting. Masalah itu untuk menguatkan otot-otot rohani kita. Kalau tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, sering sekali kita lupa Tuhan. Kalau ada masalah baru, Tuhan. Tapi kalau semuanya sudah diberkati, keuangannya melimpah, pekerjaannya beres, lupa Tuhan. Ternyata masalah itu, yang sering kita lihat baca di dalam kitab suci, yang menjadi langganan mujizat itu Daud ya. Banyak sekali mujizat yang diterima. Tapi di dalam kitab suci yang paling banyak masalahnya adalah ya Daud. Jadi kalau Bapak Ibu, saya mau langganan mujizat. Daud adalah langganan masalah. Tapi dia tahu bagaimana cara menghadapi masalah, mengatasi masalah bersama dengan Tuhan. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi kita ini satu tubuh Bapak Ibu. Jadi semuanya berharga, semuanya mulia. Di dalam pernikahan suami itu mulia,
Istri itu mulia. Di dalam gereja semua jemaat itu berharga. Jadi harus saling memberikan kontribusi, harus saling memberikan dampak. Paulus berkata, jagalah kesatuan tubuh itu. Jangan ada pemecah belah di dalam gereja. Sama dengan di dalam pernikahan. Kalau ada pihak ketiga atau pelakor, tapi kalau suami istri itu bersatu, mau pelakornya seperti apapun lewat. Tapi kalau suami istri ini tidak bersatu, saya pernah digoda, saya kan sering mulai eksis di TikTok. Ternyata godaannya kenceng sekali. Ada anak gadis berusia 18-19 tahun. Awalnya chattingannya baik-baik Bapak Ibu. Minta doa semuanya udah. Setelah itu bisa nggak pester pelayanan? Loh, kita sebagai gembala senang dong, jiwa baru. Anak muda lagi, oke Pastor, terima kasih. Pastor memang baik hati, udah normal-normal saja. Baru, Pastor, sudah makan belum? Pertanyaan enggak boleh kalau sebagai orang yang sudah menikah. Ini sudah ranah yang aneh. Sudah makan belum? Sudah istirahat belum? Kalau lawan jenis mempertanyakan seperti itu, berarti pikirannya sudah aneh. Lagi ngapain? Enggak penting. Enggak penting, itu bagian istri yang menanyakan demikian. Singkat cerita, aku beneran sayang sama Pastor. Dia tahu saya gembala. Dia tahu saya punya anak. Dia tahu istri saya cantik jelita. Siapa lagi yang bukan suami yang memujinya. Amin. Tapi memang secara fisik, pelakor ini jauh lebih cantik kan 19 tahun. Yang membuat saya kaget adalah, Pastor, ini rahasia kita. Gak ada yang tahu. Pastor enggak usah kasih uang ke saya. Saya yang kasih uang 20 juta, 30 juta per bulan. Saya dikasih uang. Saya tunjukin chattingan saya sama istri. Saya mau lihat wajahnya seperti apa. Dia baca dari atas ini. Terus gimana ini Pak Hen? Blokir. Beneran blokir. Blokir. Sudah aneh-aneh. Karena suami istri satu. Mau pelakor seperti apapun kita ditawarin uang, cantik, kaya, saya punya uang di sana. Tapi karena suami istri itu satu, kerjasama, rumah tangga itu kokoh. Katakan amin. Gereja ini kokoh. Mau yang dari luar mengatakan gereja ini seperti apa, ada isu-isu yang miring. Selagi pengerja di dalamnya bersatu, badai di luar sana tidak jadi masalah. Sering sekali gereja hancur bukan dari isu dari luar, tapi orang dalam. Orang dalam yang merusak. Kok tahu Pastor? Ngalami. Saya gembala. Pernah dikudeta? Pernah. Orang dalam. Saya kasih jabatan, saya kasih jadwal khotbah, saya promosikan keluar. Tetap saja. Tetapi kalau yang di dalam kokoh, bersatu, sebesar apapun badai di luar sana. Gereja, keluarga Kristus, gereja yang diberkati Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jagai, tadi Roh Kudus berkata melalui Rasul Paulus, jagailah. Jadi bersama anggota tubuh untuk saling melengkapi dan memberi dampak. Amin. Memberi pengaruh. Bukan hanya gembala saja yang memberi pengaruh. Bukan hanya pengerja yang memberi pengaruh. Tapi semua jemaat memberi pengaruh. Di dalam pernikahan istri memberi pengaruh. Suami memberi pengaruh. Artinya memberikan sesuatu yang terbaik.
maka pernikahan itu dan gereja ini menjadi gereja yang sehat dan penuh dengan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah, yang pertama, Roh Kudus mengerjakan kepada kita supaya kita satu tubuh. Yang kedua adalah menjadi satu iman. Kenapa Rasul Paulus mengatakan satu iman? Bapak Ibu, jemaat Efesus, jemaat yang terbagi dari dua golongan besar. Golongan Yahudi dan golongan Yunani. Mereka berkumpul. Walaupun satu gereja, golongan Yahudi masih memegang imannya bahwa keselamatan itu karena melakukan hukum Taurat. Mereka masih berpegang kepada hukum. Sedangkan Yunani, yaitu yang dikenal dengan Dewi Artemisnya, bahwa ada keselamatan di dalam dewa-dewinya. Bahwa ada tuntunan di dalam filsafat mereka. Yunani kan terkenal dengan filsafatnya. Jadi mereka belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Bahwa Yesuslah satu-satunya yang memberikan jaminan kepada kita. Di luar Yesus tidak ada jaminan. Amin. Di dalam Yesus ada jaminan. Karena itu Rasul Paulus berkata, kita satu iman. Yaitu di mana dasar iman kita hanya kepada Yesus. Bukan kepada hukum Taurat atau filsafat atau tradisi. Atau kepada makhluk yang lain. Kalau Rasul Paulus berkata di Galatia, jika ada memberitakan Injil yang lain, termasuk yang ada di surga sana, para malaikat terkutuklah dia. Jika dia tidak memberitakan Injil yang asli. Injil yang asli adalah keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus telah menebus kita dari segala dosa, kutuk, pelanggaran, dan penderitaan melalui karya salib. Dan kematian kita telah ditaklukkan melalui kematian Yesus Kristus. Sekarang yang lagi heboh kalau Bapak Ibu ikutin apologet Kristen ya. Mana yang benar? Yesus mati rancangan iblis atau rancangan Bapa di surga? Ini lagi heboh. Mana yang benar? Yesus mati disalib itu rancangan iblis atau rancangan Bapa di surga? Satu hal yang harus kita pahami dari awal sampai akhir, rancangan Bapa di surga tidak pernah rancangan kecelakaan. Tidak pernah rancangan penghukuman. Jangankan penyaliban, kecelakaan aja tidak ada. Rancangan damai sejahtera. Itu rancangan Bapa di surga. Sehingga karena Tuhan tahu bahwa manusia, saya pernah memberikan gambaran. Ada satu gedung. Gedung ini terbakar. Dan satu-satunya yang punya kunci adalah saya. Dan satu-satunya yang bisa buka pintu itu supaya orang yang di dalam itu selamat adalah saya. Bagaimana cara menyelamatkan orang yang ada di dalam gedung itu? Saya buka pintu yang terkunci itu dan mengajak semua orang-orang yang di dalam itu untuk keluar melalui pintu yang saya buka. Resikonya bisa saja saya terbakar dan mati. Dan akhirnya karena tidak ada jalan, satu-satunya jalan saya harus buka pintu sehingga orang yang ada di dalam gudang itu keluar semuanya. Dan akhirnya saya yang berada di dalam gudang itu mengajak mereka keluar dan saya ikut mati. Karena saya yang buka pintu itu, maka orang yang ada di dalam gudang itu keluar dan selamat. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saya menginginkan cara mati saya seperti itu? Tidak. Apakah Bapa di surga menginginkan cara mati Yesus disalib? Tapi satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang itu, saya harus menghadapi itu. Satu-satunya cara untuk Yesus menyelamatkan manusia, Yesus harus menghadapi itu. Yesus harus taat, jangan melarikan diri dari masalah. Bapak Ibu pahami? Tuhan merancangkan keselamatan.
Tapi iblis merancangkan pembinasaan kepada Yesus. Tapi rancangan iblis yang buruk, manusia boleh mereka-rekakan yang buruk. Tapi Tuhan akan memakai semua rancangan yang buruk itu menjadi penggenapan rencana Tuhan. Amin. Sehingga ketika Yesus masuk di dalam penyaliban itu, iblis berpikir, rancanganku tergenapi. Dia ganggu Yudas Iskariot, dia pengaruhi para imam-imam, salibkan dia. Mereka merancangkan, kan udah jelas mereka merancangkan. Tapi Bapa di surga katakan, hadapi. Yesus tahu, Bapa, lalukanlah cawan ini. Tapi Bapa berkata, engkau harus hadapi. Rancangan manusia yang buruk akan Bapa pakai untuk kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu sudah paham, tidak berdebat lagi soal itu. Jadi satu iman. Iman kepada Yesus Kristus membuktikan keselamatan dan kebahagiaan kekal. Tidak ada lagi keselamatan di luar Yesus. Katakan amin. Tidak ada lagi keselamatan di luar Yesus. Jadi jangan tinggalkan Yesus. Jangan lupakan Yesus. Katakan, jangan tinggalkan Yesus. Jangan berdebat soal hukum Taurat. Jangan berdebat soal filsafat. Paulus berkata, keselamatan hanya di dalam Yesus. Bukan di dalam hukum Taurat. Bukan di dalam dewa, dewi atau tradisi-tradisi Yunani. Tapi biarlah orang Yahudi, orang Yunani, orang merdeka, hamba. Semuanya kita adalah satu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang terakhir. Dikatakan satu Tuhan. Apa yang dimaksud dengan satu Tuhan? Satu Tuhan adalah satu Tuhan dipimpin oleh Tuhan Yesus. Satu Tuhan artinya satu kepemimpinan. Tuhan atau Tuan. Apa yang dimaksud dengan Yesus Tuhan? Orang berkata seperti ini. Yesus Tuhanku. Dia nggak paham arti Tuhan itu apa. Arti Tuhan itu adalah pemimpin. Tuan yang memimpin, yang menuntun. Artinya kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan, maka hidup kita harus siap dipimpin oleh Tuhan. Bukan kita lagi yang memimpin hidup kita. Banyak orang berkata, Yesus Tuhan, tapi hidupnya tidak dipimpin oleh Tuhan. Hidupnya dipimpin oleh hidupnya sendiri. Mau mabuk, ya mencuri, ya berdusta, ya berzina, tak berzina. Itu namanya bukan mengaku Yesus Tuhan. Orang yang mengaku Yesus Tuhan adalah orang yang memberikan dirinya, menaklukkan dirinya untuk mau dipimpin. Itu namanya kita mengaku Yesus Tuhan. Pemimpin kita, penuntun kita. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Terus coba. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Itu namanya dipimpin, dituntun, dibimbing. Jadi kalau kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, maka pernikahan harus siap dipimpin Tuhan. Pekerjaan, kehidupan, pelayanan harus siap dipimpin Tuhan. Jangan dipimpin mamon ya Bapak Ibu ya. Karena bagi Yesus dosa tidak masalah. Dosa sudah ditaklukkan di atas kayu salib. Tapi Yesus pernah memperingatkan murid-muridnya. Berhati-hati dengan namanya mamon. Yesus dijual karena mamon. Banyak orang meninggalkan Yesus karena
Mamon. Banyak orang pindah agama karena dia berpikir di Indonesia ini kalau agama Kristen berbisnis atau jadi artis nggak laku. Kalau jadi artis pindah agama laku. Tujuannya adalah mamon. Cinta Yesus oke, cinta mamon jangan. Bukan berarti mamon tidak perlu Bapak Ibu. Memang uang itu tidak dibawa mati. Tapi banyak orang terasa mati tidak punya uang. Uang itu memang tidak bisa menghidupkan orang mati. Tapi karena uang, banyak orang yang membuat hukuman mati karena uang. Karena itu Bapak Ibu sangat penting untuk hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan. Bukan karena mamon. Katakan, saya dipimpin Tuhan. 1, 2, 3. Jadi Tuhan memimpin kita bukan langsung Tuhan atau Roh Kudus memimpin kita. Tapi lewat pemimpin yang Tuhan pilih. Di gereja ini siapa pemimpinnya? Ada gembala. Gembala memberikan mandat kepada siapa? Mungkin ada gembala FB atau gembala FA, Family Altar, atau gembala Komsel dan yang lain. Belajarlah tunduk di sana. Satu hari ada jemaat komplain kepada pusat. Langsung lagi kepada atasan tertinggi di sana. Karena saya pernah menolak diaken mau menikah. Karena saya tahu diaken ini sudah bercerai dan melayani bersama-sama dengan kita. Beberapa bulan dia meninggalkan pelayanan dan akhirnya datang ke saya membawa pacar yang baru. Akhirnya dia minta untuk dinikahkan, diberkati. Lalu saya tolak, dia tidak terima, dia lapor ke atas. Orang atas bijak menjawabnya. Kalau ibu tidak menghormati pemimpin yang saya pilih di sana, bagaimana ibu bisa menghormati saya? Maksudnya Pastor, keputusannya Pak Petrus, keputusanku. Atasan itu loh. Ketika Bapak Ibu menghormati pemimpin yang ditempatkan, dimanapun Bapak Ibu berada, sesungguhnya penghormatan itu dari atas diberikan kepadamu. Ketika kita tidak bisa menghormati pemimpin yang sudah Tuhan urapi. Keren Raja Daud, asli keren Raja Daud. Saya sangat mengikuti teladan Raja Daud. Dia tahu mertuanya jahat. Dia tahu mertuanya merencangkan yang buruk. Jangankan menyentuh dengan tangannya. Mengata-ngatai aja enggak bisa. Kalau mertuaku jahat, biarlah Tuhanlah yang berurusan, jangan saya. Bapak Ibu, jangan sentuh orang tuamu. Jangan sentuh mertuamu. Jangan berani mengangkat suara kepada mertuamu, orang tuamu. Dari Kejadian sampai Wahyu, firman Tuhan tidak pernah berubah. Hormatilah orang tuamu. Titik, tidak ada koma. Tidak peduli orang tua itu seperti apa. Tapi Pak, orang tua itu tidak membimbing saya, tidak memberkati saya, tidak mengasihi saya. Hormati. Karena engkau akan menjadi orang tua di mana anak-anakmu nanti akan memberikan hormat kepadamu. Jika hormat akan orang tua terjadi di dalam keluarga, maka ini akan berdampak di dalam gereja. Akan bisa menghormati pemimpin yang ada di gereja. Saya termasuk pemimpin muda di dalam komunitas saya. Di gereja IAS, satu-satunya gembala yang dianugerahkan jadi gembala usia muda itu saya. Karena saya dianggap bisa, maka gembala-gembala yang lain yang usia-usia setara dengan saya diberikan kepercayaan. Dan anehnya, surga dan sinode itu mensupport. Tidak boleh jemaat langsung berurusan ke sinode.
Wah, keren. Apa yang diputuskan oleh Pak Petrus, itu keputusan kami. Supaya jemaat bisa menghargai pemimpin. Bapak Ibu, saya termasuk anak yang tidak alami kasih dari bapak saya. Asli. Saya ditinggal, saya dibuang, saya dibiarkan. Bahkan selesai saya mengambil S2, 1% dari orang tua. Tidak ada. Tapi hormat saya ke orang tua, itu melebihi dari keluarga yang lain. Dia sangat saya hormati. Sampai suatu hari mama saya telepon. Sambil dia menangis. Nah, malu saya minta. Tapi kalau kami tidak minta ke kamu, kepada siapa lagi kami meminta? Tapi kalau kami meminta, tidak kami minta, engkau sudah beri tiap bulan. Bahkan 2 kali, 3 kali setiap bulan. Kami malu meminta. Dia menangis. Lalu saya ngomong ke mama saya. Jangan pernah hitung-hitung apa yang sudah aku berikan kepada mama. Karena seujung kuku pun belum bisa dibandingkan dengan kasih yang mama berikan kepada saya. Mama saya menangis. Bapak Ibu, ketika kita menghormati orang tua, para menantu, hormatilah mertuamu. Tuhan berkata, engkau umur panjang dan baik keadaanmu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari usahakan itu. Usahakan itu. Satu Tuhan, artinya penundukan diri terhadap pemimpin. Tuhan Yesus melalui pemimpin yang dipilih. Siapakah pemimpin yang dipilih di sini? Dukunglah, supportlah. Ketika engkau nanti menjadi pemimpin, surga akan mensupportmu, akan mendukungmu. Kesimpulannya, pemain musik boleh maju ke depan. Peran Roh Kudus adalah menjadikan kita satu tubuh, satu iman, satu Tuhan. Marilah kita bersama-sama memelihara kesatuan ini. Katakan amin. Satu tubuh itu berbicara tentang banyaknya para anggota tubuh, banyak keahlian, banyak kecerdasan, banyak skill di sana. Berfungsilah di skill atau keahlian masing-masing, di karunia masing-masing. Tapi bukan untuk saling menyombongkan diri, tapi untuk bersatu membuat tubuh itu maju bergerak. Dan satu tujuan, satu iman, yaitu satu tujuan. Tujuannya adalah Yesus Kristus dipermuliakan karena Yesus telah menganugerahkan kepada kita keselamatan dan kemuliaan. Dan satu kepemimpinan, tidak boleh 2 pemimpin. Kalau ada 2 pemimpin, maka pemimpin yang satu akan direndahkan. Dalam hidup kita hanya satu pemimpin, yaitu Yesus Kristus, bukan Mamon. Katakan amin. Di dalam pernikahan hanya satu pemimpin, yaitu suami, bukan istri. Supportlah suamimu. Di dalam gereja hanya satu pemimpin, yaitu gembala. Supportlah gembalamu. Walaupun mungkin Bapak Ibu lebih cerdas, lebih pintar, dan lebih semuanya, tetaplah dengan rendah hati mensupport. Karena dari Tuhanlah engkau mendapatkan yang terbaik.